pakar hukum tata negara yang lain, Margarito Kamis. Apa bang? Ya sesuai judul tadi. Iya bang. Apa? Boleh nggak tuh presiden kampanye Boleh. menurut undang-undang? Boleh. Ya, kenapa? Boleh. Alasannya? Begini bang, apapun itu ya gitu ya. Pertanyaan saya sebagai orang hukum, dari mana abang punya hak? Hak dalam ilmu hukum cuma ada dalam hukum, tidak yang lain. Di luar apapun itu. Tidak. Kewajiban juga begitu. Suka atau tidak, senang atau tidak. Anda tidak memperoleh hak dalam bernegara ini karena Anda punya kedudukan tinggi, kedudukan rendah, punya istimewa ini. No. Hukum. Suka atau tidak, senang atau tidak. Itu yang mau saya bilang adalah hukum adalah pernyataan otoritatif yang memberikan standar pada setiap orang tentang apa yang bisa dan apa yang tidak. Tidak di luar itu. Suka atau tidak, senang atau tidak. Jadi haknya Pak Jokowi di mana nih? Itu tadi. Yang bilang tadi pasal berapa tadi itu? 299 itu. Suka atau tidak, senang atau tidak. Apakah maksud membuat undang-undang begitu? Ya. Bang, abang belajar juga. Saya masih di kampung udah baca abang punya tulisan-tulisan di forum keadilan itu, di bagian itu. Bang, kalau kita mau ngecek yang tadi abang bilang itu, baca risalah. Pertanyaannya adalah, apakah risalah itu hukum atau hukum di pasal? Saya tanya abang. Supaya clear ini. Hukum itu ada di pasal dalam undang-undang atau di risalah? Abang, saya tahu, abang suka banget dulu itu bicara mengenai memori Van Tohliting kan, penjelasan kan itu kan. Hukum itu di pasal atau di risalah? Saya mau tanya. Nah, di undang-undang. Suka atau tidak, senang atau tidak. Anda mau bilang itu super positifis atau yang lain yang sejenis dari itu, urusan lain. Tapi Bibitri tadi oh itu soal lain. Itu tadi soal tafsir. Tadi dia bicara tafsir, abang bicarain tafsir, interpretasi. Dan abang, semua orang hukum silakan cek ilmu hukumnya. Titik tolak tafsir teks. Suka atau tidak, senang atau tidak. Tanya semua. Titik tolak tafsir teks. Kalau teksnya ngaco, baru pindah. Apakah itu struktur yang tadi dia bilang sistematik itu, cek antar pasal, antar undang-undang, dan kalau antar pasal, antar undang-undang ada prinsipnya. Suka atau tidak? Abang udah S2 S3 hukum? Hah? Sudah S2 S3 hukum? Ya sudah lah. Sudah, oke. Saja saya mau bilang. Sebab begini. Oh no, begini. Tadi bicara-bicara begitu ya. Nanti undang-undang begini, nanti begini. Saya ini punya guru namanya Ismail Suni, almarhum. sama guru kita. Ya? Sama guru kita. Ah, itu dia. Beliau itu mengajari saya, Bang, suatu hari dia bilang sama saya begini, Margarito, kamu tahu, saya orang yang berada di depan bela undang-undang subversif. Dulu kan masih PNPS tuh. 11. Ya, 11263 tuh. 63. Lalu 66 itu diangkat menjadi undang-undang. Margarito, saya kasih tahu sama kamu ya, satu hari nanti kamu jangan fanatik terhadap undang-undang, jangan fanatik terhadap penguasa. Kamu lihat saya, undang-undang itu saya yang bela, habis-habisan saya bela, harus dipertahankan. Kamu tahu, saya dimasukin penjara tanpa pengadilan hampir 1 tahun, 1 tahun 1 bulan dengan undang-undang itu yang saya bela itu. Suka atau tidak? Ada masalah memang. Sebab kalau kita, itu sebabnya Bang, kita mesti, ini supaya clear. Jangan aneh-aneh. Mengapa saya bilang jangan aneh-aneh? Kalau Anda sekali lagi tadi misalnya ada pasal, ada moral. Saya mau tanya, lalu pakai apa? Bernegara pakai apa? Pakai moral atau pakai pasal? Pakai undang-undang? Pakai undang-undang dasar? Saya mau tanya. Saya mau tanya, mari kita clear itu. Jangan karena kita nggak suka, saya ini, abang, ya kita ini tahu lah, orang-orang Indonesia tahu kan, kurang apa. Dulu saya kurang apa kritik sama Jokowi ini.
Saya masih ingat betul kita masih di Borobudur itu. Suatu hari ada beberapa teman, saya bicara impeach kok, orang belum bicara mengenai impeach, saya udah bicara impeach waktu itu. Dan saya ingat sekali ada orang yang challenge teman-teman saya, dan challenge pada waktu, enggak Margarito, oke lah. Tapi dari by law, kalau misalnya mau gitu, bisa kok. Jadi loophole di mana-mana pasti ada. Bahasa undang-undang itu selalu dan punya potensi tafsir lebih dari satu arti. Dan karena itu disediakan prinsip-prinsipnya. Misalnya nocitur associs, adjustment generis, unius apa satu itu gitu. Ya kayak gitu itu loh. Jadi sembarangan kita tafsir. Tafsir struktur cuma satu loh. Mari kita cek. Misalnya ini urusan tafsir menafsir ini gitu ya. Seringkali misalnya orang mengatakan bahwa ini presiden masa jabatannya sudah mau berakhir, tidak boleh melakukan tindakan ini dan tindakan itu. Abang tahu nggak? Judicial review pertama di Amerika gitu ya, yang dibilang yang orang bola-balik bicara mengenai John Marshall itu. Tahu nggak? Itu kan disebut dengan midnight judges, karena besoknya mau berakhir masih diangkat juga itu orang calon-calon hakim itu, midnight judges itu. Besok ini. Nah, sebab kalau ini kita tidak bicara kayak begini, maka orang bilang, itu kan tidak etik, itu kan begini, itu secara moral, bla 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 bla. Tapi mari, sebagai orang hukum ya, Anda masa jabatannya 5 tahun. Dari hari H sampai dengan hari X misalnya. Hari X gimana? Berakhir nggak di situ? Berakhir di situ. Tidak ada dimisioner misalnya. Misalnya kayak gitu. Yang begini-begini ini mesti dibikin clear. Sebab kalau tidak kacau ini negara. Kacau balau Pak. Sistem hukum itu sistem yang berisi perintah, larangan. Tidak di luar itu. Tidak di luar itu. Sistem hukum bukan sistem moral. Sistem hukum bukan sistem etik. Kalau kita nilai hukum pakai etik, nggak ketemu. Kacau, tidak ada kepastian. Kalau kita nilai hukum pakai moral, nggak ada kepastian. Mengapa? Karena hukum, moral, etik itu tertanam pada rasa. Rasa Bang Karni dengan rasa saya mengenai satu soal berbeda. Orang bisa, ini satu bilang pantas, karena itu bicara mengenai pantas, mengenai tidak pantas. Boleh, tapi kalau hukum tidak. Ini salah, ini benar. Titik. Tidak ada di luar itu.